Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan alternatif penyelesaian latihan 3.1 soal nomor 1 halaman 77 Matematika Wajib kelas 10 SMA kurikulum 2013. Kita lihat dulu soalnya ya. Kita baca dulu. Tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik berikut. Soal nomor 1 ini ada 6 ya. Kita akan bahas satu persatu. Perhatikan soalnya dalam bentuk grafik. Sebelum kita bahas, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan daerah asal dan apa yang dimaksud dengan daerah hasil fungsi. Jadi saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Penyelesaian. Yang dimaksud daerah asal atau domain fungsi adalah semua nilai X. Jadi semua nilai X ya. Elemen atau anggota bilangan real yang membuat fungsi Y sama dengan fx ada nilainya. Jadi di sini ada nilainya, sebab kadang-kadang tidak ada nilainya atau disebut tak terdefinisi. Nah, nilai X yang membuat fungsi Y sama dengan fx tidak ada nilainya itu tidak termasuk pada domain. Seperti itu ya. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah hasil fungsi atau ring adalah semua nilai Y sama dengan fx elemen bilangan real, jadi sama-sama elemen bilangan real ya, yang dihasilkan dari daerah asal atau domain fungsi. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana menyelesaikan soal-soal nomor 1 ini? Langsung saja ke TKP. Perhatikan di sini ya, soal yang A, bahwa domain itu adalah nilai X tadi di sini ditunjukkan oleh garis bilangan yang berwarna merah ini, ke kiri negatif tahingga, ke kanan positif tahingga. Jadi semua nilai X memungkinkan di sini. Inilah domain dalam bentuk garis bilangan. Kalau kita tulis dalam bentuk himpunan, maka domain dari fungsi yang pertama ini adalah daerah asal atau domain tadi ya, sama dengan himpunan semua X. Sedemikian rupa sehingga X elemen R. Artinya semua nilai X menjadi domain dari fungsi pada grafik di atas. Atau kalau dalam bentuk interval bisa ditulis seperti ini. Interval terbuka dari minus tahingga sampai plus tahingga. Jadi kalau kurung biasa itu dibaca interval terbuka ya. Nanti kalau kurung siku dibaca interval tertutup. Nah, inilah daerah asalnya. Sekarang akibat dari daerah asal ini maka diperoleh yang disebut dengan ring atau daerah hasil. Kalau kita perhatikan nilai Y dari grafik fungsi ini maksimal 5. Lihat ya, nilai Y-nya ini, yang ini bukan nolnya, 0 ini X-nya ya. Jadi untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5, ini sudah paling besar ya, maksimum. Sedangkan minimumnya ini lebih dari 0 tapi tidak sama dengan 0. Sehingga kalau kita tunjukkan dalam garis bilangan seperti garis yang biru ini ya. Nah, ini 0 tidak termasuk tapi 5 termasuk pada ring atau daerah hasil fungsi.
Nah, inilah ring dalam bentuk garis bilangan. Kalau kita tulis dalam bentuk himpunan seperti yang di bawah ini, daerah hasil sama dengan himpunan semua Y sedemikian rupa sehingga 0 kurang dari Y dan Y kurang dari atau sama dengan 5. Y elemen R. Atau kalau dalam bentuk interval penulisannya seperti ini. Ini interval terbuka ya. Dari 0 sampai 5. 5 ini kurung siku artinya 5-nya termasuk pada ring. Dan yang ini terbuka artinya 0-nya tidak termasuk. Jadi interval ini sama dengan himpunan ini, hanya beda penulisan saja. Nah, itulah jawaban soal yang pertama. Sekarang kita lihat yang D, ini yang D ya. Kalau kita perhatikan di sini domainnya ya, pada titik ini garis X sama dengan 4 ini ya. Ini fungsi Y atau fx tidak ada nilainya. Sehingga kalau kita buat garis bilangan seperti ini, perhatikan yang berwarna merah ini ya. Nah, ini. Jadi ketika X sama dengan 4, fungsi Y tidak ada nilainya. Berarti X sama dengan 4 tidak termasuk domain. Sedangkan yang lain ke kiri dan ke kanan semuanya domain. Jadi katakanlah ini daerah asal atau domain dalam bentuk garis bilangan. Kalau kita tulis dalam bentuk himpunan maka bentuknya seperti ini. Daerah asal sama dengan himpunan semua X sedemikian sehingga X tidak sama dengan 4. Jadi 4 tidak termasuk. X elemen R. Artinya semua X elemen R kecuali 4. Gitu ya. Sekarang daerah hasil. Kita lihat daerah hasilnya ya. Kalau kita perhatikan ketika Y sama dengan minus 1, ini tidak mungkin menjadi daerah hasil fungsi. Perhatikan. Tidak ada nilai X yang membuat nilai Y sama dengan minus 1. Sementara yang lain ke atas plus tak hingga dan ke bawah minus tak hingga ini sangat memungkinkan. Jadi kalau kita buat garis bilangannya seperti ini. Nah, yang berwarna biru ini ya. Ini bundaran kosong artinya pada Y sama dengan min 1 tidak menjadi daerah hasil atau ring. Inilah daerah hasil dalam bentuk garis bilangan. Kalau dalam bentuk himpunan bisa ditulis seperti ini. Daerah hasil sama dengan himpunan semua Y sedemikian sehingga Y tidak sama dengan minus 1. Y elemen R. Artinya semua nilai Y memungkinkan kecuali Y sama dengan minus 1. Nah, demikianlah penyelesaian soal A dan D ya. Lanjut. Nah, ini soal B dan E. Perhatikan. Kalau kita lihat domain dari fungsi yang B ini semua nilai X memungkinkan ya. Lihat ini panahnya ke kanan dan ke kiri semuanya memungkinkan untuk semua nilai X. Jadi domainnya dalam bentuk garis bilangan bisa kita buat seperti ini ya. Garis merah ini adalah daerah asal atau domain. Dalam bentuk himpunan seperti ini, daerah asal sama dengan himpunan semua X sedemikian rupa sehingga X elemen R. Atau dalam bentuk interval bisa kita tulis seperti ini ya. Atau
interval terbuka dari minus tahingga sampai plus tahingga. Nah, sekarang kita lihat ringnya. Kalau kita perhatikan ringnya atau daerah hasil fungsi ini minimum minus 2, maksimumnya tidak terbatas sampai tak hingga besarnya ya. Jadi kalau kita buat garis bilangan itu dimulai dari minus 2 seperti ini. Inilah daerah hasil. Jadi dari minus 2 sampai plus tahingga. Kalau kita tulis dalam bentuk himpunan, maka daerah hasil adalah sama dengan himpunan semua Y. Sedemikian sehingga Y lebih dari atau sama dengan minus 2. Ya, lebih dari atau sama dengan minus 2. Artinya paling kecil minus 2, paling besar ya sampai plus tahingga ya. Y elemen R. Atau kalau kita tulis dalam bentuk interval menjadi seperti ini. Atau interval tertutup dari minus 2 sampai tak hingga. Jadi ini yang sebelah kanan tanda kurungnya adalah kurung biasa. Artinya ini terbuka ya. Karena tak hingga bukan bilangan gitu ya. Sekarang kita lihat yang E. Perhatikan bahwa domainnya dibatasi di sini ya dari minus 3 ke sebelah kanan. Sebelah kanannya sampai tak hingga positif ya. Tidak ada batasnya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Nah, ini minus 3 sampai lebih dari minus 3 ke kanan. Inilah domain atau daerah asal dalam bentuk garis bilangan. Kalau dalam bentuk himpunan ya seperti ini. Daerah asal sama dengan himpunan semua X, sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan minus 3. X elemen R. Dalam bentuk interval ya seperti ini atau buka kurung siku ya. Minus 3 artinya dari minus 3 sampai positif tak hingga. Karena tak hingga ini bukan bilangan, maka tanda kurungnya ini kurung biasa ya. Nah, itu domainnya atau daerah asalnya. Sekarang perhatikan daerah hasilnya. Daerah hasil kalau kita perhatikan ini paling kecil minus 5 ya. Paling besarnya lihat di sini ditunjukkan oleh anak panah bahwa masih bisa terus sampai positif tak hingga ya. Jadi kalau kita buat garis bilangannya seperti ini. Nah, ke atas ya. Ke atas. Dari minus 5. Inilah daerah hasil dalam bentuk garis bilangan. Kalau dalam bentuk himpunan ya seperti ini. Daerah hasil sama dengan himpunan semua Y, sedemikian sehingga Y lebih dari atau sama dengan minus 5, Y elemen R. Atau dalam bentuk interval bisa kita tulis seperti ini. Bisa kita katakan himpunan setengah terbuka ya. Dari minus 5 hingga plus tak hingga. Jadi minus 5-nya ini ikut ya. Lanjut. Masih ada 2 lagi. Yang C ya. Kalau kita perhatikan grafik fungsi ini, domain dan ringnya terbatas. Perhatikan domainnya dari minus 2. Tapi minus 2 tidak termasuk sampai dengan 8. 8-nya termasuk.
Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk garis bilangan, maka domainnya seperti ini ya. Dari -2 tidak termasuk sampai dengan 8 termasuk domain. Inilah daerah asal atau domain dalam bentuk garis bilangan. Dan dalam bentuk himpunan bisa kita tulis begini, daerah asal sama dengan -2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 8, X elemen R. Dalam bentuk interval penulisannya seperti ini. Buka kurung biasa, -2,8 tutup kurung siku. Artinya tadi, -2-nya tidak termasuk, tapi 8-nya termasuk domain. Sekarang ringnya juga terbatas di sini, dari 1 sampai 6. Satunya tidak termasuk, 6-nya termasuk. Jadi kalau kita tulis garis bilangannya seperti ini ya. Nah, inilah daerah hasil. 1 tidak termasuk, 6 termasuk. Dalam bentuk himpunan seperti ini. Daerah hasil sama dengan himpunan semua Y, sedemikian sehingga 1 kurang dari Y kurang dari atau sama dengan 6, Y elemen R. Dalam bentuk interval seperti ini ya. Buka kurung biasa, 1,6 tutup kurung siku. Artinya 1 tidak termasuk, tapi 6-nya termasuk pada domain. Sekarang yang F. Perhatikan, kalau kita perhatikan yang F ini, domainnya semua elemen R kecuali ini ya. X sama dengan -3 dan X sama dengan 3. Ini tidak termasuk domain. Jadi kalau kita buat garis bilangannya seperti ini. Nah, gitu ya. Ke kiri lanjut terus, ke kanan lanjut terus, di tengah lanjut, tapi saat X sama dengan -3 itu tidak ada nilai. Dan saat X sama dengan 3 juga Y-nya tidak ada nilai. Inilah domain. Dalam bentuk himpunan bisa kita tulis begini. Daerah asal sama dengan himpunan semua X, sedemikian sehingga X tidak sama dengan -3 dan X tidak sama dengan 3, X elemen R. Dengan kata lain, daerah asal adalah semua X elemen R kecuali X sama dengan 3 dan X sama dengan -3. Gitu ya. Jadi -3-nya tidak termasuk, 3-nya juga tidak termasuk. Sekarang ringnya. Demikian juga ringnya. Kalau kita perhatikan 0 ini tidak menjadi ring atau daerah hasil. Tapi yang lain menjadi daerah hasil. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Nah, ke atas tak hingga mau, ke bawah minus tak hingga mau, tapi 0 tidak. Inilah daerah hasil. Dalam bentuk himpunan penulisannya seperti ini. Daerah hasil sama dengan himpunan semua Y, sedemikian rupa sehingga Y tidak sama dengan 0, Y elemen R. Demikianlah yang dapat saya bahas, alternatif penyelesaian latihan 3.1. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka silahkan like, comment, and share. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya kalian dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara subscribe. Dan jangan lupa hidupkan juga loncengnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.